Bab 80, Genos Hati Singa, 2. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Setelah Genos mengantar Yujin turun, dia menyuruh Yujin untuk menunggu di sana sebentar dan kemudian pergi ke suatu tempat. Dia kembali sebelum terlalu lama, memegang sebuket bunga liar di satu tangan dan sebotol anggur di tangan lainnya. Yujin tidak tahu apa yang orang ini coba lakukan dengan itu dan hanya menatap Genos dengan ekspresi bingung. Patung, Genos diminta. Ah, ya, Yujin dengan cepat menyetujui. Tanpa mengajukan pertanyaan, tidak peduli seberapa besar keinginannya, Yujin mengeluarkan patung dan batu peringatan dari jubahnya. Segera, jejak air mata mulai mengalir dari mata merah Genos sekali lagi. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, tidak mungkin air mata ini hanya disebabkan oleh konjungtivitis. Setelah Genos menatap patung dan batu peringatan untuk beberapa waktu, dia menundukkan kepalanya dan berlutut. Kemudian, dengan hati-hati, dia meletakkan buket bunga dan sebotol anggur di depan batu peringatan. Selanjutnya, Genos pertama-tama mengisi gelas sampai penuh dengan anggur dan meletakkannya di depan batu peringatan. Kemudian dia menuangkan segelas untuk dirinya sendiri dan menenggak anggur sendirian. Melihat adegan ini, Yujin merasa seperti dia tidak punya pilihan selain mempertimbangkan dengan serius pertanyaan, mungkinkah bajingan ini benar-benar keturunanku? Tapi itu tidak mungkin. Ini adalah hati singa Genos. Dia adalah kapten divisi kedua Ksatria Singa Hitam, dan dia pasti keturunan Vermont. Yujin mulai berspekulasi, mungkinkah seorang keturunan yang bahkan tidak saya ketahui menikah dengan salah satu keturunan Vermont untuk menghasilkan anak nakal ini? Tidak mungkin seperti itu. Saya pasti tidak pernah punya anak. Bukannya Hamel tidak punya pengalaman dengan wanita, tapi dia tidak pernah meninggalkan keturunan. Selain itu, setelah menjadi salah satu teman Vermont, dia tidak pernah tidur dengan seorang wanita. Sienna dan Anise selalu membuka mata mereka tepat di sampingnya setiap kali kemungkinan itu muncul. Vermont dan Molon tidak pernah menunjukkan minat untuk pergi keluar untuk bersenang-senang di malam hari, dan Hamel juga bukan tipe yang menyelinap keluar dan pergi menikmati kehidupan malam. Tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, ini berarti dia tidak mungkin meninggalkan keturunan. Tapi kemudian, apa yang dilakukan bajingan ini? Menawarkan bunga dan alkohol di depan patung dan batu peringatan Hamel sambil menangis. Ahem, setelah melihat Genos beberapa saat lagi, Yujin terbatuk pelan. Selama waktu yang singkat ini, Genos telah benar-benar mengosongkan semua alkohol dalam sebotol besar anggur yang dia bawa. Bajingan yang tidak sopan ini. Dia hanya menawariku sedikit anggur, lalu dia benar-benar meminum sisanya sendiri. Meskipun Yujin memiliki pemikiran ini, sejujurnya, dia tidak senang dengan semua ini. Yujin dengan paksa menahan pipinya yang berkedut dan menatap punggung Genos. Sir Genos, hubungan seperti apa yang Anda miliki dengan Sir Hamel? Yujin akhirnya mengajukan pertanyaan yang telah membakar dirinya di dalam. Genos, yang diam-diam menangis tanpa mengeluarkan isak tangis, menoleh ke arah Yujin. Sambil menyeka air mata yang mengalir di pipinya dengan punggung tangannya, dia menghela nafas panjang. Aku adalah murid Sir Hamel, Genos mengungkapkan. Pembicaraan gila macam apa ini? Yujin nyaris tidak berhasil menelan tangisan sebelum bisa keluar dari bibirnya. Kemudian dia melihat kembali semua kenangan dari kehidupan sebelumnya. Seorang murid. Dalam kehidupan masa lalunya, dia tidak pernah mengambil seseorang sebagai muridnya. Selama dia menjadi terkenal sebagai tentara bayaran, ada beberapa orang yang datang kepadanya, meminta untuk diajari cara menggunakan pedang atau cara bertahan hidup di medan perang. Pada saat itu, bagaimanapun, Hamel telah begitu mabuk dengan kepuasan diri sehingga dia tidak berniat menyeret beban seseorang yang kurang berbakat dari dirinya sendiri, apalagi mengajari mereka. Petik 2. Saya tidak begitu yakin saya mengerti apa yang Tuan Genos bicarakan. Sir Hamel adalah seseorang yang meninggal 300 tahun yang lalu, bukan? Dari apa yang saya ketahui, dia tidak meninggalkan keturunan apapun, juga tidak memiliki murid untuk mewariskan ajarannya, jelas Yujin. Sebenarnya, apa yang saya pelajari tidak datang langsung dari Hamel, Genos mengakui. Tapi kenapa dia menyebut dirinya murid Hamel? Seperti semua cabang agunan, tidak mengherankan jika garis keluargaku juga terpisah dari garis langsung. Tapi nenek moyang saya yang jauh kebetulan adalah putra kedua Vermont, ungkap Genos. 300 tahun yang lalu, Vermont telah mengambil lebih dari 10 pasangan dan telah membesarkan banyak anak. Itu telah menandai awal dari klan Leonhardt. Tidak diketahui apa yang Vermont pikirkan, tetapi setelah titik tertentu, dia mulai mempertimbangkan dengan serius bagaimana mempertahankan garis keturunannya dan mengamankan kemurnian garis keturunannya. Untungnya baginya, di antara banyak anaknya, putra tertua Vermont tidak diragukan lagi adalah yang terbaik. Faktanya, bahkan jika putra sulungnya tidak sehebat dia, itu tidak akan menjadi masalah besar. Karena selama Vermont bertekad untuk putra sulungnya untuk menggantikannya dan secara pribadi memberikan bimbingannya, bahkan jika putranya terlahir lumpuh, dia akan mampu menanamkan keterampilan tak tertandingi pada putranya yang akan membuatnya tidak ada bandingannya dengan yang lain. Kakak beradik. Bagaimanapun, putra tertua telah berhasil mengambil alih sebagai patriark berikutnya setelah Vermont, dan banyak saudara kandungnya telah meninggalkan perkebunan utama untuk menemukan cabang agunan mereka sendiri.
Genos melanjutkan penjelasannya, leluhurku mungkin tidak bisa menjadi patriark, tapi sepertinya nenek moyang kita masih merawatnya dengan baik. Menurut tradisi keluarga, leluhur saya tidak diizinkan untuk mewariskan formula api putih kepada anak-anaknya sendiri, tetapi dia malah dapat mewariskan warisan yang berbeda. Dan apa hubungannya dengan menyebut dirimu murid Hamel? Eugene bertahan. The Great Vermont mengajari leluhurku teknik Sir Hamel, Genos akhirnya mengungkapkan saat dia menyeka matanya yang basah dan mengangkat kepalanya dengan bangga. Tidak dapat memikirkan apa yang harus dikatakan, Eugene hanya bisa menggerakkan bibirnya tanpa suara. Akhirnya, dia terengah-engah, teknik Sir Hamel. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu, kata Genos sambil bangkit dari lututnya, memegang botol anggur yang kosong. Kebetulan, mungkinkah Anda telah menemukan manual rahasia yang ditulis oleh Sir Hamel di makamnya? Hah? Eugene mendengus bingung. Saat itu, aku melihatmu dan Sir Charmaine saling berhadapan, Genos mengakui. Sebenarnya, itu tidak cukup lama untuk disebut konfrontasi serius, tapi itu cukup bagiku untuk melihat sekilas keterampilan absurdmu. Jadi apa yang ingin kamu katakan? Eugene meminta klarifikasi. Teknik yang kamu gunakan untuk mengalihkan tinju Sir Charmaine, Genos menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan, itu. Yang tampaknya hampir identik dengan salah satu teknik Hamel yang diturunkan dari leluhur pendiri keluarga kami. Tetapi di antara banyak cabang klan Hati Singa, keluarga kami adalah satu-satunya keluarga yang seharusnya mewarisi teknik Sir Hamel. Eugene tetap diam. Ini adalah teknik yang tak ada bandingannya yang tidak dapat digunakan tanpa pemahaman mendalam dan kontrol mana, bersama dengan naluri jenius untuk bertarung. Saya tidak percaya ketika saya melihat Anda menggunakannya sebelumnya, tetapi jika Anda pernah ke makam Sir Hamel, maka itu tidak sepenuhnya mustahil. Jika Anda kebetulan telah memperoleh manual rahasia Sir Hamel dari kuburnya, itu semua masuk akal, Genos tampak yakin dengan teorinya. Kepala Eugene berputar-putar. Jadi apa yang Genos katakan adalah bahwa 300 tahun yang lalu, si brengsek Vermont telah memutuskan atas kemauannya sendiri untuk mengajarkan teknik Hamel kepada keturunannya. Bajingan itu. Jika Anda akan mengajarkannya, Anda setidaknya harus mengajarkannya kepada singa langsung, mengapa mengajarkannya kepada anak kedua Anda yang bahkan tidak bisa menjadi patriark. Nah, sekarang setelah tekniknya telah diajarkan tanpa izinnya, tidak masalah apakah Eugene menerima keputusan itu atau tidak. Menghaluskan ekspresi bengkoknya, Eugene menatap mata Genos. Setelah tenang, Eugene bertanya, aku tidak keberatan menjawab pertanyaanmu, tapi ada sesuatu yang tidak bisa kupahami. Mengapa nenek moyang kita mewariskan teknik Sir Hamel kepada anak keduanya, yang tidak bisa menjadi patriark? Eugene tidak merasa dia bisa membiarkan keraguan dan keluhannya dikubur. Dia tidak yakin apakah Genos, keturunan jauh, akan tahu jawabannya, tetapi untuk saat ini Eugene hanya memutuskan untuk mencoba dan bertanya. Karena sambungan langsung tidak membutuhkan teknik seperti itu, jawab Genos. Jadi itu karena teknik Sir Hamel dipandang lebih rendah dari formula api putih. Eugene bertanya dengan kesal. Genos mengangguk puas, memang, Anda benar-benar telah menemukan manual rahasia Sir Hamel. Bagaimana kata-katanya dipelintir menjadi konfirmasi kecurigaan Genos. Agen memelototi Genos tanpa menyuarakan keberatan, tetapi Genos hanya mengangguk, yakin bahwa tebakannya benar. Jika bukan itu masalahnya, maka kamu tidak punya alasan untuk menunjukkan kejengkelan seperti itu karena pilihan itu, Genos menunjukkan. Dasar bajingan, alasan aku harus menunjukkan kejengkelan seperti itu, adalah karena aku hamil. Eugene nyaris tidak menelan teriakan marah yang akan keluar dari tenggorokannya. Karena tidak mungkin baginya untuk secara terang-terangan mengungkapkan rahasianya, bagaimanapun, Eugene memutuskan untuk membiarkan kesalahpahaman Genos tidak terbantahkan. Genos tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Hari-hari ini, Ksatria Singa Hitam ada di sekitar untuk mengurus kekacauan kotor klan, tetapi apakah Anda tahu siapa yang akan mengisi peran ini 300 tahun yang lalu? Hah? Eugene mendengus. Ketika klan melewati beberapa generasi dan jumlah anggota klan meningkat, jumlah elemen pembangkang pasti meningkat pada tingkat yang sama. Tak lama kemudian, ada orang-orang yang membuktikan diri mereka tidak layak mengaku sebagai keturunan nenek moyang kita. Nenek moyang cabang keluarga saya adalah singa hitam pertama yang ditugasi untuk menghukum orang bodoh seperti itu, ungkap Genos. Eugene mengerti apa yang Genos maksudkan dengan kata-kata ini. Jadi Vermont mengambil putra keduanya, yang tidak bisa menjadi patriark, dan membesarkannya menjadi anjing pemburu untuk menjaga keluarga utama dan cabang-cabang jaminan lainnya sejalan. Meskipun Knights of the Black Lion mungkin disebut Ordo Ksatria atau apapun, pada intinya, mereka hanyalah anjing pemburu yang kejam. Eugene mau tidak mau tenggelam dalam pikirannya sejenak, bertanya-tanya apa yang harus dia rasakan tentang wahyu ini. Ini berarti Vermont memutuskan bahwa, dengan teknik saya, anjing-anjing pemburu itu akan mampu melawan para pengguna White Flame Formula yang membangkang dari jalur langsung dan kolateral. Atau setidaknya begitulah cara Eugene memikirkannya jika dia ingin memberikan kesan positif pada bagian-bagian Vermont. Dari sudut pandang negatif, Vermont baru saja mewariskan keterampilan mendiang temannya kepada anjing pemburu peliharaannya agar mereka menjadi pemangsa yang lebih efisien. Bajingan busuk itu. Jika Anda akan mengacaukan saya seperti itu, Anda setidaknya bisa membuat anak-anak Anda memasang patung saya di rumah mereka, keluh Eugene ketika dia mencoba menenangkan kejengkelan yang mendidih di dalam dirinya.
Genos tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan saat dia dengan tenang menatap wajah Yujin dan menunggu jawaban. Tentang teknik yang diwarisi keluargamu dari Hamel. Bukan hanya menangkis, kan? Yujin menyelidiki. Pengapian, kata Genos tiba-tiba, tanpa peringatan apapun. Dengan melakukan itu, Genos berharap untuk memancing reaksi dari Yujin, tetapi wajah Yujin tidak menunjukkan tanda-tanda terkejut. Konten iklan. Vermont, kau bajingan. Meskipun dia secara lahiriah tidak menunjukkan reaksi apapun, di dalam, Gene secara verbal mengunyah Vermont. Untuk saat ini, dia memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu, dan apa itu sebenarnya. Itu adalah teknik di mana kamu dengan sengaja mempercepat mana di intimu, Genos menjelaskan. Karena bahayanya, teknik ini jarang digunakan. Setelah mengkonfirmasi apa yang ingin dia ketahui, Yujin bertanya, mengapa kamu tertarik untuk mengetahui apakah ada manual rahasia? Jika Anda memiliki manual rahasia, saya meminta Anda menyerahkannya kepada saya, jawab Genos jujur. Dan mengapa aku harus secara hipotetis menyerahkannya padamu? Yujin terus menekan. Genos mengulangi, aku sudah mengatakan ini sebelumnya, tapi teknik Hamel sangat sulit untuk dipelajari. Bahkan jika Anda dapat melihat melalui teori di balik mereka, akan sulit bagi Anda untuk meniru mereka dengan tubuh Anda. Tidak mudah untuk mengajari mereka juga. Namun, jika Anda kebetulan telah menemukan manual rahasia, maka saya bisa. Untuk memulai, mari kita luruskan urutan senioritas, kata Yujin, tiba-tiba menyela Genos. Dari sudut pandang tertentu, Anda dapat mengatakan bahwa saya adalah murid langsung dari Sir Hamel, jadi jika kita menempatkan diri kita ke dalam urutan senioritas, bukankah itu berarti saya memiliki peringkat yang lebih tinggi daripada Sir Genos? Apa? Genos bergumam dalam kebingungan. Itu berarti saya adalah murid senior, dan Anda, Tuan Genos, adalah murid junior. Meskipun Anda mungkin lahir beberapa dekade lebih awal dari saya, jika Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai murid Sir Hamel, maka Anda harus menerima saya sebagai kakak senior Anda, tegas Yujin. Apa yang kamu katakan tiba-tiba? Tunggu, apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa memang ada manual rahasia di makam Sir Hamel? Genos dengan penuh semangat menangkap petunjuk Yujin. Tapi Yujin dengan cepat mengecewakannya, aku membakarnya setelah menghafalnya. Apa? Mengapa? Genos meledak sebagai protes. Jika saya tidak melakukan itu, lalu apa lagi yang harus saya lakukan dengan itu? Apakah Anda tidak mendengar saya membicarakannya sebelumnya? Aku hampir mati di kuburan itu. Sudah merupakan keberuntungan bahwa saya berhasil menemukan itu. Di sini, Yujin berhenti sejenak dengan rasa bersalah, manual rahasia itu. Aku mempertaruhkan nyawaku dengan melawan Death Knight, ingat. Kata-kata ini menyebabkan mata Genos goyah karena terkejut. Tunggu, apakah itu berarti Anda dapat menggunakan teknik menangkis Sir Hamel hanya beberapa hari setelah Anda menemukan manual rahasia? Genos bertanya tidak percaya. Aku selalu pandai menangkis, kata Yujin sebagai penjelasan. Itu konyol, Genos menolak alasannya. Menangkis Sir Hamel adalah teknik yang sama sekali berbeda dari menangkis biasa. Sepertinya Anda tidak tahu banyak tentang saya, tetapi Anda harus menyadari bahwa saya cukup luar biasa untuk diadopsi ke dalam keluarga utama, dan saya adalah jenius termuda di antara semua jenius yang diberi izin untuk memasuki Akron. Meskipun rasanya agak memalukan untuk membuat klaim ini dengan bibirnya sendiri, semua yang dikatakan Yujin adalah kebenaran, jadi, apa yang akan kamu lakukan? Jika Sir Genos menerima saya sebagai kakak senior Anda, maka saya akan bersedia membandingkan manual rahasia yang saya simpan di kepala saya dengan teknik milik Sir Hamel yang telah diturunkan melalui keluarga Sir Genos. Dengan begitu, Anda mungkin bisa mengisi konten yang hilang. Tidak dapat memikirkan apa yang harus dikatakan, bibir Genos berputar tanpa suara. Pada awalnya, Yujin merasa tersinggung oleh pria yang mengaku sebagai muridnya ini padahal dia tidak pernah memberinya hak untuk melakukannya. Tetapi meskipun demikian, Yujin tidak dapat menemukannya dalam dirinya untuk tidak menyukai Genos. Lagi pula, bukankah Genos satu-satunya orang di dunia ini yang membawa warisan Hamel? Dia bahkan menawariku bunga, dan meneteskan air mata untukku, kenang Yujin dengan rasa terima kasih. Dari sini, tampaknya Genos benar-benar mengagumi Hamel dan menghormatinya sebagai tuannya. Karena dongeng terkutuk itu, Hamel telah dipandang rendah dan disebut, Hamel bodoh, selama ratusan tahun, jadi Yujin mau tidak mau merasa senang menemukan seseorang yang masih cukup menghormati Hamel untuk menganggap diri mereka sebagai muridnya. Bisakah kamu benar-benar mengingat seluruh manual rahasia itu? Genos bertanya dengan ragu. Jika Anda tidak akan mempercayai saya ketika saya mengatakannya, mengapa repot-repot bertanya satu? Percaya saja padaku, tuntut Yujin. Teringat bagaimana Amelia Merwin terus menyelidikinya, Yujin tidak bisa menahan diri untuk tidak kesal ketika dia memikirkan bagaimana jalang sialan itu berbicara kepadanya dengan begitu kasar. Apakah aku perlu memanggilmu kakak seniorku di depan orang lain? Genos bertanya ragu-ragu. Ini adalah masalah yang sangat penting bagi Genos. Bahkan di antara ksatria singa hitam, Genos terkenal keras dan sulit untuk ditangani, dan sebagai patriark cabang keluarganya sendiri, dia perlu melindungi reputasi mereka juga. Jika itu terjadi, aku juga akan ditempatkan pada posisi yang merepotkan, karena aku mungkin akan ditanyai secara paksa tentang hubungan kita. Kamu bisa membiarkannya ketika hanya kita berdua, Yujin mengizinkan.
Genos mendengung pelan saat dia berpikir. Setelah mempertimbangkannya sebentar, Genos akhirnya menganggukkan kepalanya dan berkata dengan nada yang sangat malu, kakak senior. Pilihan yang bagus, saudara muda. Tapi sampai kapan kau akan membuatku menunggu di sini? Anda mengatakan bahwa Anda akan memandu saya ke kamar saya, jadi kapan tepatnya Anda berencana menunjukkan jalan ke sana? Eugene segera menerima sebutan itu tanpa rasa tidak nyaman saat dia mengemas patung dan batu peringatan kembali ke jubahnya. Pipi Genos berkedut karena perubahan sikap Eugene yang cepat dari hormat menjadi merendahkan. Namun, dia tidak berani membentak Eugene, jadi dia hanya menggertakkan giginya karena marah. Apakah kamu baru saja menggertakkan gigimu? Apakah sikap saya mengganggu Anda? Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu terlalu tidak menghormati kakak seniormu? Eugene dengan cepat mengkritik junior brother yang baru ditemukannya. Genos dengan enggan berkata, maafkan aku. Saya mengerti bahwa ini mungkin agak memalukan dan sulit untuk beradaptasi pada awalnya, junior brother. Namun, saya harap Anda terbiasa secepat mungkin, dorong Eugene. Genos hanya diam. Eugene mendorongnya sekali lagi, jadi kapan tepatnya kamu akan mulai membawaku ke kamarku? Kamar Eugene berada di bagian depan kastil, terpisah dari kamar di mana para ksatria singa hitam dan sesepuh dewan tinggal. Karena akan membutuhkan beberapa hari lagi bagi Qian untuk akhirnya tiba di kastil singa hitam, sampai saat itu, satu-satunya yang tinggal di bagian kastil ini adalah Eugene dan para pelayan kastil. Mari kita mulai dengan kamu melafalkan semua teknik yang telah diturunkan melalui keluargamu, junior brother, kata Eugene segera setelah mereka tiba di kamarnya dan dia telah duduk dengan nyaman. Ada total 10 teknik yang diturunkan dari pendiri lini kami, Genos perlahan mengungkapkan. Sebenarnya ada 10 dari mereka. Di dalam, Eugene merasa terkejut dengan ini, tetapi dia hanya mengangguk dengan ekspresi tenang dan bertanya, jadi apa itu? Sedikit curiga, Genos berhenti sejenak sebelum melanjutkan, seperti yang seharusnya sudah diketahui oleh kakak senior, karena kamu telah melihat manual rahasia, teknik Sir Hamel didasarkan pada penggunaan mana, bukan senjata. Karena itu, penggunaannya tidak dapat dibatasi oleh senjata apapun yang kamu gunakan. Eugene memotongnya, seperti yang kamu katakan, aku sudah tahu tentang semua itu. Jadi mengapa Anda tidak memberitahu saya apa saja 10 teknik itu? Apakah saya benar-benar memiliki 10 teknik? Eugene bertanya pada dirinya sendiri dengan ragu. Tidak peduli berapa banyak dia menggaruk kepalanya, Eugene benar-benar tidak dapat memahami apa yang mendasari klaim ini. Pertama-tama, satu-satunya teknik yang dia kembangkan di kehidupan sebelumnya yang dia rasa cukup signifikan untuk diberi nama adalah ignition. Semua yang dia gunakan dalam pertempuran hanyalah dia bertarung sesuai dengan situasi dan apa yang dia miliki. Tangan. Jadi bajingan mana yang datang dengan 10 teknik untuk diturunkan melalui keluarga Genos? Semakin ragu, Genos akhirnya mengucapkan, teknik pamungkas dari gaya Hamel, pengapian. Gaya Hamel, apa-apaan itu? Hamel menuntut. Maksudmu kau tidak tahu, gaya Hamel adalah segalanya yang diajarkan nenek moyang kita kepada pendiri keluarga saya, jelas Genos. Nama itu, mungkinkah, nenek moyang kita yang secara pribadi menempelkan nama itu pada rangkaian teknik ini? Eugene bertanya dengan kesal. Genos mengangkat bahu, aku sendiri tidak yakin tentang itu, tapi sejak awal, nama yang diturunkan di keluarga kami adalah Hamel Style. Eugene menundukkan wajahnya ke tangannya saat dia diliputi rasa malu, Vermont. Vermont, kau bajingan. Jika Anda akan menempel nama untuk itu, Anda harus memilih yang baik. Tapi dari semua hal yang Anda lakukan dengan Hamel Style, apakah Anda gila? Mengabaikan keasyikan Eugene, Genos melanjutkan, gaya Hamel nomor 1, menangkis mana? Eugene diam-diam membiarkannya melanjutkan. Gaya Hamel nomor 2, 1000 petir. Oh bajingan, Eugene tidak tahan untuk terus mendengarkan dan harus menutup telinganya dengan tangan karena malu. Menonton ini, Genos memiringkan kepalanya dengan ekspresi bingung di wajahnya dan bertanya, kakak senior. Apa masalahnya? Tidak, ini, sial, Ark, hanya, lanjutkan saja, Eugene akhirnya menggigit peluru dan memerintahkan Genos untuk melanjutkan. 1000 petir, engkau pasir Thunder bertepuk tangan. Kapan tepatnya saya menemukan keterampilan seperti itu? Tidak peduli berapa banyak dia mengobrak-abrik ingatannya, Eugene tidak dapat mengingat satu momen pun ketika dia pernah meneriakkan, 1000 petir, sambil mengayunkan senjatanya. 1. Dalam teks aslinya, pertanyaan Genos dimulai dengan menggunakan nada informal dan diakhiri dengan nada formal. Ini tidak diterjemahkan dengan baik ke dalam bahasa Inggris, jadi alternatif ini digunakan.